Salam, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Bersama-sama saat ini kita datang menghadap hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak secara pribadi. Kita mau berdoa mempersiapkan tubuh roh jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan bacakan sebuah firman Tuhan mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau." Demikian firman Tuhan yang boleh menjadi kerinduan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita masuk ke hadirat-Nya, membawa segala persembahan hidup kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kita. Kita berdiri menaikkan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan.
Sungguh kami percaya dan kami imani bahwa hanya Engkau ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sampai bumi bergoncang, kami percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, yang menebus dosa-dosa kami, menyelamatkan kami, dan memulihkan hidup kami. Engkau layak menerima segala pujian dan penyembahan, sebab Engkau Allah yang hidup dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami segenap jemaat-Mu, dengan segala kerinduan kami datang untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau terlebih dahulu mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, menyucikan, melayakkan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengampunan perkenanan-Mu, kasih setia rahmat-Mu, penyertaan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, dan saat ini biarlah Engkau sendiri yang bekerja berkarya di mana kami mau menyembah Engkau. Kami memuliakan nama-Mu, Engkau hadir tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, melawat, menjamah, memberkati kami semuanya. Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang berotoritas, bekerja dan berkuasa. Dan kami percaya kami boleh menaikkan pujian kami, mengasihi Engkau dengan persembahan, dan juga mendengarkan suara-Mu yang beri kekuatan, tuntunan, pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan terlebih dahulu disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk Bapak. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami sambut saudara di dalam kasih Kristus. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dalam ibadah pagi ini, untuk kita menyembah, memuji, dan mengagungkan Tuhan. Ya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, dan boleh kita renungkan, kita lakukan, sehingga berkat Tuhan, janji-janji Tuhan itu sungguh-sungguh kita akan menggenapinya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Dan saat ini mari bersama-sama kita akan bersuka cita memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan kita adalah penuh kuasa yang disembah, dan firman-Nya biarlah boleh menjadi pimpinan, pelita bagi kita, dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan kita bagi. Sama-sama kita bersuka menaikkan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu Menuntunku setiap hari. Ku menantikan Kau beri kekuatan baru. bukan terbang tinggi di awan, bersama
Sama-sama kita berdiri, bersukacita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Firman Tuhan kita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh firman Tuhan menjadi pedoman dan tuntunan hidup kita. Mari kita kekuatan untuk terus melangkah dalam kehidupan ini. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang 1 sampai dengan ayat yang keempat. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh hambanya. Saat ini bersama-sama kita akan memberi yang terbaik.
dalam Malayaki pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberikan yang terbaik, persembahan persepuluhan kita, persembahan pembangunan dan persembahan lainnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian hitung berkat. Memberikan persembahan kantong yang sudah disediakan. Salibmu beratkan di atas bahu, hitunglah berkatmu pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Persembahan yang di dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur boleh menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau, dan saat ini kami belajar mengasihi Engkau dengan memberikan persembahan. Biarlah Engkau menyucikan, menguduskan apa yang sudah kami berikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan biarlah dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Engkau juga senantiasa memberkati setiap tangan-tangan yang telah tulus hati memberikan dan sukacita memberikan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah kasih anugerah-Mu, berkat-Mu terus tercurah dan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tiba bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita supaya seperti bejana yang siap dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan.
pujian ini. Hanya kepadamu bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu karena kasih-Mu yang memilihku. Kini ku datang kepadamu penuhi panggilan-Mu. Beri aku rencana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanmu alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti Ini aku rencanamu, bentuklah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Anda. kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanmu alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku rencanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanmu alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna Bapa di surga, Bapa yang kekal, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati di dalam Yesus Kristus untuk menebus kami dari kuasa dosa dan kuasa iblis. Yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami layani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini kami boleh menjadi ciptaan yang baru yang berkumpul bersama-sama orang-orang yang telah Kau selamatkan di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa, kalau kesempatan pagi ini kami boleh mengucap syukur, menyembah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Dan saat ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami sebagai bejana yang mau dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu. Engkau mengurapinya pikiran dan hati kami supaya kami boleh mengerti, memahami akan maksud kehendak firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam panggilan kami, di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menggenapi akan janji firman-Mu. Jadi saat ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa.
pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan di hadapan-Mu. Bahkan tidak ada apa-apanya. Engkau mengurapi, memampukan hamba-Mu, memberi kuasa untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu, sehingga boleh dipahami sepenuhnya kehendak-Mu yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Kamu, roh-roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang berkuasa atas pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk sendiri, saudara-saudaraku. Ya, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan supaya kita semua mengenal, mengerti, memahami atas anugerah Allah yang besar yang diberikan kepada kita, sehingga langkah-langkah hidup kita hari lepas hari ini benar-benar sungguh-sungguh di dalam menggenapi janji-janji Tuhan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada rencana kebetulan apa yang terjadi di dalam hidup ini. Semua yang terjadi itu sudah dirancangkan oleh Allah atau seizin Allah. Ya saudara, Allah tidak pernah mentakdirkan manusia itu dengan hal yang buruk-buruk. Itu yang perlu saudara ketahui. Jadi tidak ada takdir Allah itu kepada umatnya, kepada kita sekalian, hal yang buruk-buruk. Ya, tentang cerai umpamanya, tentang kejahatan-kejahatan, miskin, ya, itu tidak ada rencana Allah yang demikian. Ya. Jadi semua itu kalau yang terjadi yang buruk-buruk itu semuanya, itu adalah ulah manusia itu sendiri. Ya. Ataupun dari iblis yang terus mengintervensi di dalam kehidupan kita. Ya. Karena Allah mempunyai rancangan kehidupan manusia itu, apalagi umatnya, saudara dan saya, itu adalah rencana yang baik di masa depan yang baik. Ya. Jadi kalau ada penderitaan, kesusahan, ini takdir Allah, itu omong kosong. Yaitu bagi mereka silahkan. Tapi Allah tidak pernah hal itu. Coba kalau tidak percaya saudara buka di dalam Yeremia pasal 29. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Yeremia pasal 29. Ya. Ayat yang ke-11. Ya, ayat 11. Kata Allah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, rancangan Allah kan masa depan itu indah, itu sampai kekal di surga itu lebih indah daripada yang ada di dunia ini. Ya saudara. Ya. Makanya di dalam ayat yang keempat tadi pembacaan kita, surat Petrus yang kedua, ya, mengatakan dengan jalan itu Ia Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ya, Allah telah merencanakan menganugerahkan janji-janji, disiapkan janji-janji yang sudah disampaikannya itu yang sangat berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ini, kodrat ilahi. Ya. Kodrat ilahi itu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, ini supaya saudara dan saya itu tadi dalam Yeremia pasal 29 hidup sejahtera dan bahagia, ya, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Ya, ini luar biasa sekali saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih, oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Allah menciptakan manusia itu dengan satu tujuan. Ya, tujuannya adalah untuk memperbesar kerajaan Allah di bumi ini. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus dalam doanya kepada Bapa di surga, dipermuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di dunia ini seperti di surga. Gunanya apa? Yaitu untuk mengalahkan ini tadi, dunia ini yang penuh dengan kejahatan, dengan hawa nafsu manusia ini tadi. Ya. Jadi saudara dan saya diciptakan, dipanggil Tuhan menjadi umatnya itu untuk itu. Ya. Untuk mengalahkan kerajaan dunia, kerajaan iblis yang membawa manusia dalam penderitaan, mati kekal sampai di dalam neraka. Oleh sebab itu perlunya saudara, ya, ada perenungan akan firman Tuhan. Kenapa kok hidup saya begini dan semuanya, kembali kepada firman Tuhan. Ya. Kita harus memiliki harapan dan tujuan untuk masa depan kita, ya, dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Ya, kita harus memiliki tujuan hidup kita ini dengan pengharapan kepada Tuhan. Jadi jika kita ingin berhasil, kita harus membuat rencana hidup yang selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan bat-bat sakarpe dhewe, tapi harus penuh doa, penuh dengan firman Tuhan. Coba kita renungkan firman Tuhan, kita baca, jadi kita mengerti akan kehendak Tuhan, sesuai enggak dengan rancangan saya, agar rancangan itu terwujud dengan baik. Ya. Ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menetapkan
tujuan hidup kita ini, tujuan rancangan kita itu di dalam apa tadi? Janji-janji Tuhan. Ya. Seperti di dalam pasal yang keempat ini tadi ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ya. Agar tujuan rancangan kita itu tercapai dengan baik, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Ya. Jadi saudara mau menikah itu saudara jangan badut-badut nuruti hawa nafsu saja. Ya itu dapat dikendalikan kalau saudara ya akan mencari pasangan hidup, saudara berpacaran itu harus selaras dengan firman Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan itu hawa nafsu. Ya, akhirnya dalam pernikahan itu akan mengalami kekecewaan. Iya saudara, itu harus selaras dengan firman Tuhan supaya anugerah Tuhan yang penuh janji ini di dalam satu pernikahan saudara itu, dalam rumah tangga saudara itu mengalami apa tadi? Yeremia 29 ayat 11 tadi, damai sejahtera, ya, kebahagiaan. Itu saudara, ya. Di dalam pembentukan rumah tangga, ya, saudara dalam bisnis, bekerja, ya, dalam pelayanan, dalam sekolah, dalam kuliah, saudara harus, ya, tidak boleh meninggalkan Tuhan. Harus banyak berdoa, harus mengerti apa kehendak Tuhan melalui firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Ya, iya saudara. Ya, ini saudaraku yang juga umpamanya saya dulu kuliah untuk apa? Saya kuliah tidak untuk mencari titel, enggak. Yang saya kuliah itu setelah masuk di sini saya ingin diperlengkapi. Ya, di dalam perkuliahan itu supaya saya dapat melayani dengan baik sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Itu tujuan saya kuliah gitu, bukan cari titel. Tidak pakai, tidak diberi titel, tidak apa-apa, tidak masalah bagi saya. Ya toh, tidak masalah bagi saya. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita harus, ya, yang pertama kita harus mau memahami anugerah Allah dan janji-janjinya ini, saudara. Ya. Jadi sebagai seorang orang Kristen kita tidak perlu terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada di dalam kehidupan ini. Ya. Karena Allah sendiri yang menganugerahkan janji itu kepada kita. Ya. Saudara, kurangnya kita memahami akan janji-janji Allah itu akan membuat sesuatu menghambat di dalam hidup kita. Ya. Seperti saudara bayangkan, bangsa Israel itu dikeluarkan dari perbudakan. Mental karakter budak itu sudah melekat di dalam hidup bangsa Israel waktu itu. Saudara bayangkan kalau dia tidak punya pemikiran aku tak membayangkan yang indah, yang baik, mau menguasai, mau membentuk ini, tidak punya. Ya, karakter budaya kerja, tidur, makan segitu sudah melekat itu bertahun-tahun. Ya, itu dikeluarkan oleh Tuhan, mau dibawa dia menjadi orang yang merdeka, yang mempunyai tanggung jawab dalam hidupnya, diberi lahan di tanah Kanaan, supaya dia berpikir bukan seperti budak, ya, tapi seperti orang merdeka.
mempunyai rancangan, mempunyai kehendak. Ya, bukan hanya itu saja, seperti budak kan begitu, hanya itu saja. Nah di dalam perjalanan itu dia mental budaknya itu sulit untuk untuk hilang. Sampai bayangkan mengapa bangsa Israel sampai 40 tahun ya untuk menuju tanah Kanaan itu, padahal kalau dijalani itu hanya 2 minggu, 3 minggu selesai, tapi sampai 40 tahun saudara. Saudara bayangkan, betul. Sampai 40 tahun baru masuk. Karena apa? Karena karakter mental Buddha itu tidak hilang-hilang. Mereka wadahnya bersungut-sungut, hanya minta, kalau tidak mau tidak diberikan, marah dan semuanya kan begitu. Tidak punya pikiran aku tak usaha, aku tak merencanakan, tidak ada. Ya, jadi bersungut-sungut dalam perjalanan itu, walaupun dikasih mana, dikasih burung puyuh, kasih air dan semuanya itu masih marah-marah. Sampai marahnya Musa emosi dan tidak, dia melanggar firman Allah, tidak dapat masuk di dalam Kanaan itu. Nah, itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Allah ingin membentuk kita dari orang yang berdosa menjadi orang kerajaan Allah. Ya. Diberi anugerah yang besar, diberi janji-janji. Ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jika perubahan kekristenan kita ini tidak berhasil di dalam kehidupan kita, bahwa kita yang sebenarnya itu tidak memiliki ya, karakter yang ingin mengenal akan kehendak Allah. Ya. Dan itu tidak akan kita dapat memahami, tidak dapat mengenali akan kehendak Allah dan anugerahnya yang sebenarnya sangat berguna bagi hidup ini. Ya. Makanya dengan jelas ini saya tekankan di dalam ayat yang ketiga dan 4 ini. Coba perhatikan ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, diberikan cuma-cuma kepada kita. Harusnya kita itu menyambut anugerah Allah ini. Ya. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Ya. Semua yang baik diberikan oleh Allah cuma-cuma kepada kita sebagai umat pilihannya yang berguna untuk hidup. Ya, hidup yang saleh, hidup yang baik. Ya. Untuk kita dapat mengenal akan rancangan kehendak Allah, janji Allah itu, saudara. Itu diberikan kepada kita setelah kita dipanggil menjadi umatnya. Jadi kita menjadi orang Kristen ini sebenarnya amat luar biasa karena anugerah Allah itu. Cuman kadang banyak orang Kristen yang tidak mengenali hal itu, hanya senangnya dumbreng-dumbreng itu. Ya. Makanya tidak dapat mengalami janji-janji Allah. Tidak dapat mengalami perubahan yang signifikan yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik. Orang yang bersekutu dengan Allah, dikatakan di sini hidup yang saleh. Ya. Kebanyakan orang Kristen, maka saya kalau memperhatikan, ya membaca dalam YouTube dan semua itu berita-berita, sampai pendeta menjadi, apalagi orang Kristen menjadi mu'alaf. Wah, ini orang-orang karena tidak mengerti anugerah Allah, tidak menerima. Dia adalah yang tidak hidup di dalam anugerah Allah. Walaupun dia menjadi agamanya orang Kristen, dari ke gereja berjingkrak-jingkrak semuanya, tetapi hatinya
ya, tidak menerima, tidak merespon, tidak menanggapi anugerah Allah, ya, sehingga janji-janji Allah yang sudah disiapkan itu tidak menjadi miliknya. Yang penting kita ketahui bersama-sama, ya, kita bersenang-senang secara luarnya itu oke, tapi hati kita, penyerahan hidup kita tentang anugerah Allah. Kenapa kok Yesus disalibkan, dia sudah mati untuk kita, harusnya kita responi, kita terima, kita mau mengerti akan panggilan Allah terhadap hidup kita. Harusnya demikian, saudara-saudaraku. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bertobat kepada Yesus, kita adalah anak Allah, menjadi anak-anak Allah, ya, yang artinya ahli waris kerajaan Allah. Ya. Kita bukan anak kecil lagi yang tidak berarti, bukan, saudara. Kita bukan seperti orang-orang dunia, jauh berbeda sekali. Ya, dikatakan 2 Korintus 5:17, kita adalah ciptaan baru, jadi anak-anak kerajaan, anak-anak Allah, anak ahli waris kerajaan Allah, yang berarti kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin, saudara. Kita harus demikian, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, jika saudara pernah gagal dalam hidup ini, saudara jangan putus asa. Ya, saudara jangan putus asa. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan gigih untuk memperoleh kemenangan itu. Karena yang kita lakukan adalah untuk mewujudkan anugerah yang diberikan oleh Allah beserta dengan janji-janji untuk masa depan kita. Itu, saudara. Ya. Ketika saya masuk pelayanan pertama di gereja ini, saya pesimis. Ya, terus terang, bagaimana ya, gereja yang demikian ini untuk dapat berkembang. Sudah orang-orangnya tidak ada iman sedikit pun, seperti orang brutal, orang sedikit. Ya, tidak ada apa-apanya lah. Apalagi persembahan, orang yang demikian tidak mungkin memberi persembahan dengan jujur. Persembahannya sudah tidak keruan. Belum lagi dikorupsi. Aduh, ya. Belum lagi masyarakat tidak menerima, pesimis. Namun saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika itu Roh Kudus mungkin memberikan pengertian kepada kita, ya. Saya berpikir untuk masa depan ini, kalau saya bersandar kepada Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan yang diberikan tanggung jawabnya kepada saya. Ini kalau saya bersandar kepada Tuhan, mau mengerti kehendak Tuhan, ini akan sangat luar biasa. Ya, masa depan ini. Itu dalam pikiran saya begitu. Maka dengan sepenuh saya mencoba untuk bersandar, mengandalkan Tuhan di dalam melayani tempat ini. Walaupun masalahnya
baik dari dalam, dari luar sangat berat sekali. Iya saudara. Dan sini nanti loh, saudara bayangkan sudah gerejanya tidak keruan, gereja kecil Rasbang, baru bertumbuh menjadi 20 orang kira-kira sudah mendapat surat dari kelurahan. Suruh pindah, tidak boleh ada gereja di sini. Iya saudara. Tembusannya dari wali kota, kecamatan, sampai gubernur. Saudara bayangkan, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak kenal siapa-siapa. Apa yang harus saya lakukan? Saya berbicara kepada jemaat, sudah ini tanggung jawab saya bilang gitu. Saya akan hadapi. Saya dipanggil kota Madya semuanya. Ya seperti firman Tuhan, kalau kita bersandar kepada Tuhan, jangan takut kau menghadapi mereka. Karena firman Tuhan dalam Lukas demikian, Roh Kudus sendiri yang akan berbicara. Sehingga saudara tahu dalam sidang itu yang dihadiri oleh komandan Kodim, semua orang-orang besar itu, saya tidak ditanya apa-apa, mereka ribut, debat sendiri. Ya itu seperti firman Tuhan itu begitu. Dan akhirnya panggilan kedua mendapatkan surat izin dari wali kota. Itu pekerjaan Allah, saya tidak bekerja apa-apa. Saya hanya mengikuti saja. Itu saudara. Jadi kalau kita semua hidup bersandar, bergantung harap, mengandalkan Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, melakukan, banyak berdoa kepada Tuhan, langkah hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang melakukan. Dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan satu kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang bersandar kepada Dia. Iya saudara. Ya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 23, jika kita melakukan perintah Tuhan, kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan diam bersama-sama dengan kita. Ya. Jadi saudara, pentingnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap langkah kita, hidup kita, semuanya itu harus ya, bersandar ya, dan berharap kepada Tuhan. Kita harus setia dan taat untuk melakukan segala perintahnya, apapun perintahnya. Di dalam firman Tuhan kita lakukan. Ya. Mungkin saudara pegawai kantor, sopir, tukang, berjualan, itu tidak masalah. Ya. Karena apa? Karena Allah memiliki janji masa depan yang indah bagi saudara. Amin saudara. Itu saudara jangan, wah aku tempatnya kerjaku hanya begini, oh no. Ya, itu tidak penting saudara. Yang penting saudara lakukan dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Itu yang penting. Allah akan memakai saudara kemana. Iya. Nah, saudara, cita-cita saya bukan jadi pendeta, saudara. Saya orang teknik. Iya. Tapi di dalam saya bekerja di sana, saya membentuk persekutuan doa dan ini semuanya. Hanya jiwa saya itu begitu. Dan akhirnya Tuhan maka saya menjadi hambanya. Ya. Yang penting bagi kita itu mengikuti kehendak Tuhan. Ya, saudara. Semua perjalanan hidup kita,
kelihatannya sulit semuanya. Itu pembentukan, saudara. Allah membentuk seperti bangsa Israel semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang penting adalah ketaatan. Karena ketaatan itu menghilangkan keterbatasan kita. Kita terbatas. Tetapi ketaatan kita itu menghilangkan semua itu dan Tuhan membawa kita ke depan dengan baik. Ya. Kita sering berpikir, aku tidak bisa, aku tidak berani, aku tidak mampu. Ya. Tapi saudara perhatikan 1 Petrus, 2 Petrus, ini ayat 3 dan 4 titik. Anugerah Allah mengalahkan semuanya itu. Ya. Allah telah memberikan kepada kita segala sesuatu. Ya, itu anugerahnya. Ya. Untuk berguna di dalam hidup ini, baik itu hal rohani maupun hal jasmani. Ya. Supaya kita mengerti akan kebesaran, kuasa dan kebaikan Allah. Dengan demikian, ya, ketaatan, kesetiaan kepadanya menjadi orang saleh itu sangat penting bagi kita untuk masa depan kita. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita telah menerima segala sesuatu, namun kita tidak ada kesetiaan, tidak ada ketaatan, tidak ada kejujuran kepada Tuhan dalam hidup ini, kita menjadi orang yang terbatas. Ya hanya itu saja maksud saya. Tidak akan bertumbuh, saudara. Tidak akan berhasil. Ya itu saja, saudara. Ya. Kita tidak akan mengalami pertolongan janji-janji Allah, berkat apalagi mukjizat. Justru semuanya itu akan melemahkan kita, bahkan menghancurkan hidup kita. Jadi kesetiaan dan ketaatan itu adalah dasar dari semua berkat-berkat Allah, ya, janji-janji Allah itu. Maka kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ketaatan adalah wujud daripada iman. Orang yang beriman itu orang yang taat. Kalau tidak taat, tidak mungkin, tidak ada sebut iman. Ya, mengapa Abraham disebut bapak orang yang beriman? Karena ketaatannya yang sangat luar biasa. Suruh membunuh anaknya, siap. Saudara bayangkan siapa yang mau membunuh anak yang dikasihnya, anak satu-satunya. Tapi Abraham taat, mau berangkat. Lah itulah, ya, ketaatan itu yang diperhitungkan oleh Allah. Ya saudara baca di dalam Kejadian pasal 22, baca itu. Ketaatan itu sangat penting, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memang kadang kita tidak mengetahui karena keterbatasan kita. Atau kita mungkin mengetahui namun kita tidak mau mengerjakannya. Nah ini saudara-saudaraku. Memang kadang ketaatan itu menyakitkan. Taat kepada Tuhan itu kadang bukan menyenangkan tapi menyakitkan, saudara. Iya saudara, seperti Abraham suruh membunuh anaknya itu apa tidak menyakitkan?
Tetapi di dalam ketaatan itu akan menghasilkan apa yang tidak dipikirkan, yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Ya. Contoh-contoh, banyak contoh dalam Alkitab ini. Ketaatan Yusuf. Orang yang dipenjara itu membutuhkan kemerdekaan, membutuhkan segalanya yang melebihi, mungkin melebihi yang dari di luar. Tetapi dia taat kepada Tuhan. Ya, dia tidak mau melanggar firman Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak berzina dengan tuannya, dengan istri Potifar itu ya tidak mau. Ya, itu pikir dia tadi itu kejahatan yang besar. Ya. Kepada Allah, dia pikirannya hanya Allah. Iya, maka dia diberikan tanggung jawab yang besar untuk memberkati bangsa Mesir, ya, menjadi orang yang berkuasa di sana. Daud yang taat, dia keluar masuk hutan mau dibunuh oleh mertuanya, ya, dia tetap tidak mau melanggar firman Tuhan. Ya, dia menjadi raja. Daniel yang tidak mau menyembah manusia, ya. Walaupun dia dimasukkan di gua singa, dia tetap dilindungi oleh Tuhan. Itulah saudaraku. Ini semua menerima akan pembentukan karakter ini. Saya tadinya waktu menderita sakit yang tidak disembuhkan itu sungut-sungut pertama saya. Kenapa saya melayani Tuhan? Bertaruh nyawa memberitakan Injil, keluar masuk desa kok akhirnya sakit yang tidak disembuhkan. Iya, dokter sudah memvonis begitu. Tetapi setelah saya bergumul dengan firman Tuhan, bergumul dalam doa, ya, semua saya ikuti oleh Tuhan, bahwa di dalam sakit itu saya dibentuk oleh Tuhan supaya mengenal akan firman Tuhan, mengenal Tuhan melalui persekutuannya dengan doa dan semuanya. Dibentuk oleh Tuhan untuk masuk melayani tempat yang gersang di sini. Iya saudara, tadinya saya tidak tahu kenapa. Saya bersungut-sungut, marah, setelah apa gunanya saya mengikut Tuhan? Sudah saya melayani bertaruh nyawa, tapi yang adanya sakit dan kematian. Setelah ada pembentukan tahu bahwa Tuhan itu sangat luar biasa, supaya saya mengerti akan kehendak dan rencananya untuk melayani Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesimpulannya untuk kita mengerti anugerah dan berkat Tuhan yang besar ini, saudara, inilah yang saya sampaikan tadi, kita harus setia dan taat kepadanya. Hidup percaya kepada Dia dalam mengikut Dia. Amin saudara. Ya, itu yang harus kita lakukan. Karena Tuhanlah yang mengetahui segala sesuatu, yang mempunyai kehidupan dan masa depan. Ya. Dikatakan tadi masa depan yang penuh pengharapan, yang penuh kebahagiaan bagi kita.
Dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya satu jalan untuk meraih masa depan yang penuh pengharapan, yaitu mau mengenal Dia. Ya, kita mau mengenal Dia, kita mau mengerti Tuhan itu siapa, Tuhan itu bagaimana, kemana kita mau dibawa. Kita harus mengenal Dia melalui firman-Nya. Ya. Dan kita mau memahami anugerahnya dan janji-janjinya dengan mau setia dan taat akan perintah-perintahnya. Maka kita akan mengalami janji-janji Allah yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pagi hari ini bahwa Engkau adalah Tuhan pengharapan kami. Kadang kami tidak mengerti arti hidup ini, bagaimana kami hidup. Hanya makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Tapi yang sebenarnya Engkau Allah yang memanggil kami menjadi umat-Mu. Anak-anak kerajaan ini mempunyai rancangan yang indah. Janji-janji yang indah untuk masa depan kami, menjadi saksi-Mu untuk mengalahkan dunia ini, sehingga kami boleh mengalami hidup masa depan yang indah, yang penuh pengharapan, sukacita, kebahagiaan sampai kekal di surga. Terima kasih Tuhan atas firman pagi ini. Beri kami kemampuan, kekuatan, urapan-Mu atas kami, supaya kami dapat mengerti, memahami akan rancangan kehendak-Mu, firman-Mu, dan bawa kami terus untuk senantiasa mau bersekutu, berdoa kepada-Mu, dan melakukan akan kehendak-Mu, supaya kami dapat masuk memenuhi, menerima janji-janji Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Masa depan kami dari saat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapi kami, beri kami pengertian, pemahaman akan firman-Mu, akan rancangan-Mu dan kehendak-Mu. Beri kami kemampuan untuk melakukannya, sehingga dapat menyenangkan hati-Mu dan kami dapat menggenapi akan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, jangan lewatkan semua. Semuanya diberkati Tuhan, diberi pemahaman, pengertian, sehingga mereka semua boleh mengalami rancangan kehendak-Mu yang indah, untuk mengalahkan dosa, mengalahkan dunia yang penuh dengan kejahatan ini, dan hidup dengan kuasa Tuhan yang penuh keindahan dan kedamaian bahagia selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita sambut firman Tuhan dengan besar anugerah-Mu. Berdiri menghadap
Tuhan. Salam Bapak Ibu. Sebelum nanti saya menutup dalam doa syafaat dan Bapak Pendeta menutup dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan bersama-sama untuk berita sepekan, hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan dari warta gereja. Yang pertama, Gembala Sidang beserta seluruh jemaat bersimpati sedalam-dalamnya untuk Bapak Yeskiel Sunardi dan seluruh keluarga besar, karena pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 jam 9.44 Ibu Diakon Dr. Anda Stefani Dwi Laswiati telah dipanggil Tuhan. Kiranya keluarga beroleh penghiburan dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, mohon diperhatikan bagi orang tua yang sudah mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti sekolah Injil liburan atau SIL secara online, mohon diperhatikan tanggal pelaksanaannya, yaitu tanggal 24 sampai 26 Juni 2021. Ketua sekolah minggu sudah mendaftarkan keikutsertaan kita, dan nanti mendekati hari pelaksanaan, masing-masing guru kelas akan memberi informasi lebih lanjut kepada para murid mengenai teknis pelaksanaannya. Jadi mohon ditunggu untuk Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, persekutuan PBI dilaksanakan pada hari Selasa, minggu yang kedua, yakni minggu depan tanggal 15 Juni 2021. Mari seluruh kaum pria hadir di dalam gereja jam 18.30 untuk bersekutu dan diperlengkapi dengan firman Tuhan. Bapak-bapak, Selasa depan kita bersekutu di gereja jam 6:30 malam. Kemudian yang keempat, bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan persepuluhan yang sudah memiliki kantong persepuluhan warna biru, silahkan mempergunakan itu ya, kantong persembahan persepuluhan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian bagi jemaat yang belum memiliki kantong persepuluhan, dapat menghubungi sekretaris gereja untuk bisa disiapkan. Silahkan menghubungi Ibu Ina. Kemudian yang kelima, mari setiap jemaat untuk tetap setia ambil bagian dalam iuran pangrukti layon, karena hal ini merupakan wujud kasih dan kebersamaan kita dalam saling bertolong-tolongan menanggung beban saudara seiman. Mohon dengan disiplin Bapak Ibu bisa mengangsur setiap bulan supaya tidak keberatan nanti di kelak kemudian hari. Kemudian yang keenam, mengucap syukur untuk pembangunan gedung PAUD dan TK yang sudah selesai, dan saatnya kita Bapak Ibu semuanya ambil bagian di dalam pengembangannya, yaitu dengan cara menginformasikan keberadaan PAUD dan TK Bintang Kasih ini kepada kerabat, tetangga, supaya lebih banyak anak-anak yang dapat bergabung, dilayani dan dibangun karakternya. Untuk pendaftaran dapat melalui Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Juga kita terus doakan untuk seluruh pengurus yayasan, kepala sekolah dan guru, supaya bersama-sama bersinergi untuk memajukan sekolah yang kita bangun bersama-sama. Yang ketujuh Bapak Ibu, jangan lupa kita tetap melaksanakan doa Daniel, tekun dan setia berdoa. 1 hari 3 kali kita bersama-sama menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan Yesus. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa lihat di lembar berikutnya. Jam 8 bersama-sama kita mengikuti sekolah minggu Indria dan Madya untuk anak-anak kita.
secara online. Nanti jam 9 ada ibadah umum yang kedua. Kemudian jam 11 ada sekolah minggu tunas muda dan pemuda secara online. Dan jam 16.30 nanti sore ada ibadah umum yang ketiga secara tatap muka. Hari Selasa saya mengundang Bapak Ibu semuanya jam 4:30 sampai selesai dalam persekutuan doa pagi, ya. Silahkan datang ke gereja bersama-sama dengan kami. Kemudian jam 15 ada doa Hana atau doa kaum wanita, dan jangan lupa hari Rabu besok jam 18 ada ibadah doa dan pujian di gereja secara tatap muka. Datang, mari kita bersama-sama berdoa bersama seluruh jemaat dan Bapak Gembala. Kemudian hari Jumat ada doa serentak jam 20 dari rumah masing-masing. Kemudian hari Sabtu dimulai dengan doa pagi jam 4:30 sampai selesai. Kemudian jam 17 ada persekutuan PKMB secara online, dan jam 19 juga ada persekutuan PKMB secara online. Kalau yang 17.30 itu PKMB Alfa, ya, anak-anak yang masih berusia remaja terus dibina. Dorong anak-anak Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama mengikuti dalam persekutuan kaum muda. Kemudian untuk minggu yang akan datang sama jam 6:30 ada ibadah umum yang pertama. Kemudian yang jam 8 ada sekolah minggu Indria dan Madya secara online. Jam 9 ada ibadah umum yang kedua. Jam 11 sekolah minggu tunas muda dan pemuda secara online. Dan jam 16.30 ibadah secara tatap muka yang ketiga. Kemudian di gereja dibuka untuk pelayanan konseling yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta dan asisten pendeta, yaitu setiap hari Selasa sampai hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 13 atau jam 1 siang di gereja. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang perlu dikonsultasikan, konseling dengan Bapak Gembala ataupun minta didoakan secara khusus, Bapak Ibu bisa datang ke gereja atau menghubungi nomor dari Bapak Gembala untuk bisa dilayani secara pribadi. Kemudian seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Ibu Mona Setiawati. Kemudian yang kedua, anak Tadius Irvin Getsmani. Yang ketiga, anak Carla Beneta Ivana Hema. Kemudian yang keempat, anak Aurelia Vita Maheswari. Kemudian yang kelima, Ibu Rosalia Sri Subekti. Dan yang terakhir, Ibu Eunike Yuni Sulistiawati. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat dan menjadi berkat. Itulah Bapak Ibu Saudara, beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saya akan menutup dalam doa syafaat dan nanti Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dengan kita mengucap syukur. Bapak, terima kasih pagi hari ini Tuhan, sungguh kasih-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, khususnya di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu yang terus Tuhan menguatkan kami, mengajar kami, mendidik kami, bahkan memberkati seluruh kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, hidup mengasihi Engkau, taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan senantiasa berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus mengurapi,
memberkati, memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan. Kehidupannya terus dipakai menjadi pancaran berkat, menjadi saluran berkat buat seluruh umat-Mu yang ada di gereja di tempat ini. Kami terus berdoa, bila gereja-Mu boleh terus bertumbuh dan berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas, diurapi, dipimpin, disertai oleh Tuhan, sehingga keberadaan gereja-Mu di tempat ini sungguh-sungguh Tuhan membawa dampak yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu para pemimpin kami, khususnya para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD, juga seluruh pengurus yayasan. Tuhan memberkati, mengurapi, memberi hikmat buat setiap kami, supaya setiap kami ketika melayani Engkau, sungguh-sungguh nama-Mu dipermuliakan, hati-Mu disukakan, dan setiap pelayanan kami menjadi satu pelayanan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh kegiatan gereja, itu semuanya menjadi sarana kami bertumbuh untuk terus kami mengasihi Engkau, dan kami bertumbuh semakin dewasa rohani ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang saat ini menderita sakit secara jasmani. Kiranya Engkau menolong, menjamah, karena kami percaya di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada kuasa. Dan ketika Engkau menjamah kami, setiap saudara-saudara kami boleh dipulihkan dan disembuhkan ya Tuhan Yesus. Hamba serahkan Bapak Budi Wibowo, Bapak Ibu Sarmo, kami serahkan Ibu Puhen, kami menyerahkan secara khusus Bapak Yeskel Sunardi, dihibur, dikuatkan, diteguhkan, ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Angel, kami menyerahkan Ibu Yohanes Haryanto. Kami terus berseru di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, jamahan-Mu atas setiap mereka, supaya mereka boleh mengalami mukjizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir atas setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kami serahkan Bu Herman, kami menyerahkan Ibu Hariningsih, kami menyerahkan juga Tuhan Yesus untuk Bapak Imam, kami menyerahkan Bapak Yunus Amin Priyadi. Kami juga berdoa untuk anak Marcel, anak Devarel, jemaat-jemaat-Mu yang lain yang saat ini sakit Tuhan. Kami percaya ketika kami berseru, ketika kami berdoa, kuasa-Mu turun atas setiap mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati juga untuk seluruh pergumulan gereja-Mu, baik pengembangan TK dan PAUD perizinan, kami percaya Engkau campur tangan, dan Tuhan juga memberkati gul kehadiran dan gul persembahan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mohon Tuhan belas kasihan-Mu atas bangsa kami, supaya bangsa kami Tuhan dihindarkan dari segala mara bahaya, khususnya bahaya virus corona. Kami menyerahkan Tuhan Engkau yang berotoritas di tengah-tengah bangsa kami, sehingga pandemi ini bisa dikendalikan. Kuasa-Mu Tuhan yang menjamah seluruh negeri kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, supaya mereka boleh bersinergi untuk bisa mengatasi Tuhan segala situasi kondisi yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Engkau memberkati supaya ekonomi bisa dipulihkan, politik tetap terkendali, diberikan keamanan, segala kuasa yang datangnya Tuhan dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan, baik itu terorisme, radikalisme, kami ikat patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang menaungi di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Daerah-daerah yang saat ini mengalami pergolakan, Papua, kami berdoa Tuhan jamah supaya diberikan kedamaian dan ketentraman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Jawa Tengah, Kota Semarang, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau juga memberkati kota kami, supaya kota kami tetap aman, tentram, dan damai.
Engkau yang memberkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Dan kami percaya pandemi yang ada di kota Semarang juga bisa terkendali di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kota ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Daerah Telogosari Wetan, Tuhan memberkati Bapak Lurah LPMK dan seluruh jajarannya, bahkan masyarakat sekitar yang ada di sekitar gereja ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang pada pagi hari dengan tekun setia mereka beribadah. Kami berdoa, kami mohonkan berkat-Mu tercurah atas hidup mereka, baik berkat atas rumah tangga, berkat atas keluarga, berkat atas pekerjaan, berkat dalam pengiringan kepadamu, maupun berkat-berkat yang lain. Yang Engkau mencurahkan segala kasih karunia kemurahan-Mu yang Engkau curahkan bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mengakhiri dalam ibadah kami serahkan untuk kepulangan seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia kemurahan-Mu yang melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat dari Tuhan, yaitu kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang menuntun membimbing kehidupan saudara, dan saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin.